Ayat Allah itu ada dua. Yang pertama ayat yang tertulis, yang kedua adalah ayat tanpa dinulis atau tidak tertulis, ayat tersirat. Itulah hakikatnya Iqra. Iqra, Iqra, Iqra bismi rabbik. Bacalah atas nama Tuhanmu. Jadi hakikat Iqra itu kita membaca alam ini, kita membaca alam semesta, bahkan diri kita pun ini adalah ayat Allah yang tersirat. Kita harus membaca diri kita, kita harus membaca alam ini untuk terhubung dengan Allah. Dengan kita membaca ayat Allah yang berupa ayat kauniyah, maka hati kita akan menuju kepada Allah. Kita berjalan selalu menuju Allah dengan kita membaca ayat kauniyah. Allah menciptakan alam ini untuk apa? Allah menciptakan diri kita untuk apa? Kita pelajari. Contoh ayat kauniyah yang paling sederhana itu adalah ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Ulat, kepompong, dan kupu-kupu itu tidak ada tulisannya. Itu hanya wujud. Wujud berupa binatang ulat menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu, tapi bisa dibaca. Perumpamaannya begini, ulat itu adalah orang yang masih jauh dari Allah. Setelah orang ini mendapat hidayah dan taubat, maka orang ini memperbaiki diri, bertobat, mendalami ilmu Allah, yaitu menjadi kepompong, bertapa. Mereka bertapa dalam rasa mereka bertapa dari alam dunia ini. Yang ada dalam hatinya hanya Allah, 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 dan Allah. Setelah lulus dalam pertapaan, mendekatkan diri kepada Allah, dia akan menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu yang indah, terbang bebas lepas. Dan setelah menjadi kupu-kupu, dia akan hinggap kepada bunga yang wangi, hinggap kepada bunga untuk menyerap sari-sari bunga. Makanannya itu sudah sari-sarinya. Jadi ini adalah ayat tanpa tinulis iso diwaca. Dan alam ini bahkan diri kita itu adalah ayat Allah, ayat yang tanpa tinulis iso diwaca atau ayat kauniyah. Kita harus mempelajarinya, karena Allah menciptakan alam ini dan diri kita itu maksudnya untuk apa? Tujuan Allah menciptakan itu untuk apa? Kita pelajari, kita tafakuri, karena begitu banyak ayat-ayat Allah. Bahkan jika samudra dijadikan tinta dan ditambahkan 7 samudra lagi, kurang untuk menulis ayat-ayat Allah. Jadi mari kita sibukkan hati kita untuk selalu tertuju kepada Allah, karena tujuan utama kita itu adalah Allah. Dunia seisinya itu hanyalah kendaraan menuju kepada Allah. Kita jangan terfokus, kita jangan terlena dengan kendaraan itu, karena dunia seisinya semua itu hanyalah kendaraan kita. Mari kita perbaiki diri kita, bersihkan hati kita, dan niatkan atau kembalikan kesadaran hati kita hanya untuk Allah. Jangan sampai kita terlena dengan dunia seisinya, karena ini hanyalah kendaraan menuju kepada Allah. Dunia seisinya itu hanya kita baca agar kita bisa wusul ilallah. Jangan sampai dunia dan seisinya melekat dalam hati kita, karena hati kita itu hanya ada Allah, 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 dan Rasulullah.